Potensi pertumbuhan Trinity Land masih positif sejalan dengan prospektifnya bisnis properti. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Trinity Land bersama Ketua Umum Asosiasi Analis Efek Indonesia, Edwin Sebayang. Mas Edwin, terima kasih banyak sudah hadir di Corporate Action. Ini kalau kita bicara soal bisnis properti memang masih prospek gitu ya. Tapi kalau kita melihat kondisi sekarang, ini nampaknya ada beberapa hal yang mungkin juga menjadi pertimbangan. Pandemi COVID-19 jelas itu akan sangat berpengaruh. Nah, kalau kita melihat Trinity Land saat ini, bagaimana Mas Edwin melihat? Iya, jadi secara umum harusnya sektor properti itu mendapat sentimen positif dari penurunan suku bunga, ya, yang perkirakan bulan ini pun akan turun lagi. Tetapi kalau kita lihat, ini kan ada PSAK 72, ya. Nah, kita lihat memang di kuartal pertama kemarin mereka masih mengalami kerugian. Karena apa? Karena sebetulnya dari sisi pendapatan sendiri mereka drop banget. Dan kalau kita lihat dari sisi marketing sales, di mana tahun ini mereka targetkan 800-900 miliar, tetapi di kuartal pertama masih sekitar 90 miliaran. Itu jauh sekali itu. Jauh sekali dropnya. Jadi kalaupun kita ambil sampai akhir tahun, udah bagus bisa mengumpulkan marketing sales itu kurang lebih sekitar 400-500 miliar. Otomatis nanti mereka punya pendapatan akan mengalami kenaikan. Yang jadi persoalan, yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar mereka masih harus mengabsorb dari penerapan PSAK 72 tersebut, ya Mas ya. Lalu kedua, kalau kita lihat dari dari Trinity Land itu adalah mereka tidak punya recurring income. Beda misal dengan Semarekon atau properti lain. Sehingga sebetulnya recurring income terkait lagi dengan pembukaan mall dan segala macam, hotel juga kan. Mereka belum ada untuk hal tersebut, Mas. Mereka jadi masih pure. sangat bergantung pada penjualan propertinya. Jadi dari penjual properti tersebut. Lalu ketiga saya lihat mereka sangat tergantung sekali dari penyerahan proyek yang ada namanya The Smith tersebut. Rencananya mereka akan menyerahkan di kuartal 4 2020. Kalau memang mereka bisa menyerahkan di kuartal 4 2020, otomatis marketing sales mereka meningkat, pendapatan mereka meningkat. Tapi kalau memang dia diundur atau mundur sampai kuartal 1 2021, mungkin kinerja tidak akan bagus di tahun ini. Tapi kalau kita melihat laporan keuangannya yang memang masih merugi itu lebih banyak disebabkan karena perubahan cara akuntansinya yang sekarang menggunakan PSAK 72 itu, atau memang karena salesnya sekarang memang lagi kurang bagus karena pandemi COVID-19? Kedua aja, Mas. Keduanya. Ya, jadi karena memang kena dari marketing sales yang saya katakan tadi, target 899 miliar di tahun ini mereka hanya dapat mungkin sekitar 90 miliar, jadi drop banget ya, dan otomatis berpengaruh pada pendapatan. Itu akibat dari COVID tersebut ya. Kedua juga penerapan dari PSAK tersebut yang mungkin tadinya mereka sudah dapat down payment yang bisa diakui kalau memang tidak ada PSAK 72, tapi karena ada penerapan PSAK 72 itu sehingga belum bisa diakui. Tidak bisa diakui sebagai pendapatan. Tapi di sisi lain sales juga di masa pandemi COVID-19 ini juga sangat turun ya? Sangat turun. Turun sekitar 70-80% dari target. Secara keseluruhan di industri ini? Iya. Kalau secara keseluruhan kita lihat properti turun 45%, Mas. 45%? Iya, secara industri. Sementara Trinity itu berkurangnya sampai sekitar 60-70%. 67%, berarti dia drop sekali. Ya. Mas Edwin, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Corporate Action masih akan kembali usai jeda.